terpadu untuk program SMP dan SMA, Bahana Cendekia telah membuka pendaftaran bagi siswa dengan pilihan full day dan boarding school dan siswi untuk pilihan full day school. Program unggulan kami ialah program hafalan Quran dan hadis, pengamalan sunnah harian, dakwah usia dini, dan entrepreneur usia dini. Alhamdulillah, Allah telah mengamanahi kami fasilitas berupa masjid, gor, asrama, lab komputer, dan fasilitas lainnya. Maka bergabunglah bersama kami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Basal Masail Rabu 21 Ramadan 1444 Hijriah 12 April 2023 Masehi. Masalah obat tetes mata. Apakah obat tetes mata bisa membatalkan puasa? Apakah menggunakan obat tetes mata bisa membatalkan puasa? Maka jawabannya adalah tidak membatalkan puasa. Karena itu masuk, walaupun sampai terasa di tenggorokan, kadang-kadang diteteskan, nanti tenggorokan terasa pahit gitu. Nah, walaupun begitu, itu pun tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan jalan, itu masuknya hanya lewat satu lubang kecil yang semacam pori-pori saja. Itu tidak masalah. Jadi tidak membatalkan puasa. Bahkan kadang-kadang itu orang yang pakai celak, itu masuk ke mata, nanti di ludah itu juga ada hitam, itu pun tidak apa-apa juga, tidak membatalkan puasa. Ini masalah orang yang sakit ya, orang sakit yang dilarang puasa oleh dokter. Dilarang puasa malah nekat puasa. Ada orang sakit yang dilarang dokter untuk berpuasa karena dianggap tubuhnya ini tidak mampu, dikarenakan akan membahayakan dirinya, tetapi ia nekat berpuasa dan kemudian ia meninggal dunia. Pertanyaan, bagaimana hukum perbuatan si sakit tersebut? Ya, ini dianggap sebagai meninggal dalam keadaan maksiat, karena sudah tahu kalau berpuasa dia akan mati gitu. Maka dia itu termasuk berbuat maksiat dengan seperti itu. Nanti agama kita ini bukan kok terus nyuruh orang sampai mati gitu, enggak begitu juga. Puasa itu bagi, kalau orang yang enggak kuat puasa, ya tidak puasa. Nanti kalau sudah kuat, diqadha puasa Ramadannya. Nah, maka sampai orang yang safar saja dapat rukhsah, karena safar itu kan berat ya. Dikatakan bahwa safar adalah nisful adab, itu separuh dari adab. Pada sekali safar itu, makanya dikasih yaitu kemurahan untuk bisa tidak puasa. Artinya tidak puasa ini bukan berarti tidak mengqadhanya, enggak. Tidak puasa ketika safar, ketika dalam bulan Ramadan kamu safar, ya kan? Nah, kemarin sudah ditanyakan, dan itu safarnya itu apa, itu safarnya sebelum terbitnya matahari. Itu kamu sudah berangkat sana, lah itu kamu boleh tidak puasa nanti kalau nggak kuat. Tapi kalau kuat lebih baik puasa. Dan sekiranya nggak kuat, boleh untuk tidak mengerjakan puasa, nanti diqadha kalau sudah tidak safar. Maksudnya di luar bulan Ramadan. Kalau sudah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan boleh diqadha lagi. Masalah puasanya orang yang diinfus. Nah, puasanya orang yang diinfus. Bagaimana hukum puasanya orang yang diinfus, yaitu memasukkan cairan memulai pembuluh darah? Jawabnya, masalah ini adalah khilaf, akan tetapi menurut pendapat yang kuat, puasanya adalah batal. Puasanya adalah batal. Karena itu memasukkan, dan biasanya infus ini adalah semacam makanan untuk menguatkan tubuh. Infus itu dibuat dikarenakan si sakit ini tidak bisa makan, ya. Karena saking lemahnya sudah nggak bisa makan, maka dikasih makanan langsung melewati pembuluh darah.
Nanti kalau infus ini berbeda ya dengan apa itu suntik itu nanti beda dengan apa itu injeksi yang langsung itu nggak di lewat pembuluh darah. Kalau infus langsung masuk di pembuluh darahnya. Itu yang pendapat yang paling kuat, ada bahkan itu yang memang membatalkan puasa. Dan biasanya infus dimasukkan untuk makanan. Kalau injeksi itu hanya obat yang dimasukkan, bukan makanan, tapi obat. Harta zakat untuk masjid. Harta zakat digunakan untuk keperluan untuk masjid. Bolehkah harta zakat digunakan untuk masjid? Seperti untuk takbiran, untuk diberikan kepada ustadz. Jawab, kalau untuk masjid atau untuk takbiran ini tidak boleh. Kalau untuk masjid atau takbiran tidak boleh. Kalau diberikan kepada ustadz, ya lihat-lihat ustadznya. Kalau ustadznya termasuk salah satu 8 golongan yang boleh menerima zakat, maka ya boleh saja. Fakir, miskin, gharib dan sebagainya, itu boleh menerima zakat. Artinya bukan keustadannya, tapi kalau diberikan kepada ustadz karena keustadannya, itu yang tidak boleh. Masalah fidyah dalam bentuk makanan masak. Bagaimana hukum membayar fidyah dalam bentuk makanan yang telah dimasak? Ini tidak boleh, ini yang sahih itu. Yang sahih ini tidak boleh ya. Yang sahih. Yang sahih, ini pendapat yang benar, itu adalah tidak boleh memberikan fidyah dalam bentuk makanan yang sudah masak. Karena ada sebagian orang itu mengatakan bahwa harus sudah masak, ada lauknya, artinya ada nasinya, ada lauknya, gitu katanya begitu. Ada yang nambahi dan ada es tehnya, katanya. Wah, enggak begitu. Jadi yang dimaksud it'amu masakin itu adalah memberikannya dalam keadaan yaitu masih berupa beras, atau kalau di daerah di sini ya berupa makanan pokok lah, apa yang dapat dimakan itu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.